Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Senang bisa ketemu lagi dengan teman-teman pelajar SMP dan SMA untuk beribadah secara online. Saya mau mengajak teman-teman di area Bandung dan sekitarnya untuk beribadah secara onsite di satelit GKPB Fajar Pengharapan yang terdekat dengan kalian, yaitu di Pasir Koja, di Kopo, atau di Bandung Utara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup yang selalu membawa kami untuk mengenal diri-Mu sehingga kami akan semakin hari semakin disempurnakan seperti Engkau. Kami meminta Tuhan menyertai kami dan membuat kami mengerti, memahami firman Tuhan untuk setiap kami. Bicaralah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, coba kita sedikit self-check. Teman-teman coba jujur, berapa kali sehari teman-teman buka kamera depan HP teman-teman? Mungkin buat ngaca, mungkin buat ngeliat ada apa di jidat atau ada apa di gigi. Mungkin sebelum makan kamu lihat dulu muka saya gimana ya. Atau pas lagi makan kamu videoin dirimu sendiri. Buat konten mungkin atau buat kamu pengen lihat aja diri kamu pas makan. Dan yang lebih penting kadang-kadang bukan doa makan dulu ya, tapi foto dulu biar bisa update story. Atau suka lihat pakai kamera depan HP buat ngevideoin gimana ya gue waktu lagi seneng, lagi nangis. Pokoknya sering banget deh buka kamera depan. Atau di sini siapa nih yang pernah ngehapus postingan gara-gara likes-nya yang ini dikit? Atau aduh gue gak suka karena ada sesuatu yang kurang, maka kamu delete ya. Nah teman-teman, mungkin teman-teman sebagian pernah ngerekam diri kalian sendiri untuk ngeliat muka kamu sendiri. Atau pernah ngehapus postingan karena likes-nya dikit. Nah kira-kira itulah dunia kita sekarang. Semua serba tentang aku. Tanpa disadari semua tentang me, myself, and I. Tapi ternyata apa yang terjadi hari ini dari dulu itu sudah pernah disampaikan oleh firman Tuhan. Nah firman Tuhan bilang di Amsal 4 ayat 23 dibilang untuk menjaga hati. Karena hati kita ini seringkali pengennya fokus sama diri kita sendiri. Me, myself, pokoknya gue, dan gue. Kenapa sih kita kayak gitu? Teman-teman, hati kita itu gampang banget ke distract sama hal-hal yang salah. Hal-hal yang salah tapi enak. Hal-hal yang salah tapi nyaman. Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan buat teman-teman semua. Dibilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dibilang harus waspada. Waspada artinya benar-benar dijaga, benar-benar aware, benar-benar jangan lengah sedikit pun. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Muncul, terpancar. Itu adalah sumber dari segala sumber hidup kita. Misalnya nih teman-teman bayangin deh, hati kita itu anggapnya kayak pusat kontrol pesawat terbang. Siapa yang pernah naik pesawat terbang di sini? Mungkin teman-teman waktu naik pesawat terbang nggak ngeliat mesinnya di mana. Tapi di pesawat terbang itu ada pusat kontrolnya yang nanti sama pilot akan dipencet, akan diatur deh sama dia. Harus pencet ini, harus pencet itu. Nah, kalau mesinnya rusak, kalau pusat kontrol buat pesawat itu rusak, pesawatnya bisa jatuh. Padahal dari luar pesawatnya bagus banget. Wah, kinclong banget deh pesawatnya. Bahkan tempat duduk kamu premium. Kamu lihat, wah kursi kelas 1-nya bisa jadi kasur. Wah makanannya udah kayak makanan fine dining. Tapi kalau pusat kontrolnya rusak, mau sekinclong apa pesawatnya, mau sebagus apa kursinya jadi kasur yang enak banget pun, makanannya bintang 5 pun, tetap aja pesawat itu akan jatuh. Nah pusat kontrol itulah hati kita teman-teman. Kalau hati kita nggak kita jaga, kalau hati kita kotor, hati kita nggak kita jaga, hati kita hancur, broken heart, pada akhirnya hidup kita akan berantakan kayak tadi pesawat yang pusat kontrolnya ngaco, yang mesinnya rusak. Jadi kita harus gimana? Teman-teman, untungnya Tuhan Yesus bilang begini, siapa mau ikut Tuhan? Siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan ikut aku. Ingat ya teman-teman ayat hafalan di buku DK Lukas 9 ayat 23. Artinya Tuhan ngajarin pusat kontrol hidup kamu bukan kamu. Jangan jadikan aku, jangan jadikan me, myself, and I sebagai pusat kontrol hidup kita. Tapi jadikanlah
Yesus sebagai pusat kontrol hidup kita. Jangan sampai hati kita mengikuti apa yang aku mau. Apa yang pokoknya aku sih begini ya, aku sih maunya begini ya, aku, dan aku. Karena waktu kita mengikuti aku, dan aku, pada akhirnya kita seperti pesawat yang pusat kontrolnya rusak. Teman-teman, apa yang terjadi kalau pusat kontrol manusia rusak? Ada contoh nih, ini cerita yang menarik banget. Mungkin teman-teman pernah dengar ada sebuah cerita yang kita bilang itu mitos. Artinya ini sekedar cerita aja ya teman-teman. Tapi mitos ini dari Yunani dibilang ada seorang pria bernama Narcissus. Pernah dengar nggak teman-teman? Narcissus ini dia memang ganteng banget. Wah, orang-orang bilang wah dia itu sosok pria sempurna. Dia itu sosok orang manusia yang terindah katanya. Kulitnya mulus, rambutnya bagus, tinggi, gagah, cakep lah. Sampai akhirnya si ganteng Narcissus ini, zaman dulu belum ada cermin ya teman-teman. Dia bercermin di air. Dia ngeliatin dirinya terus di air. Dia lihat, wah ganteng banget gue. Wah rambut gue, wah hidung gue, wah bibir gue, pipi, rahang, leher semua dia lihat. Dia ngaca. Sampai akhirnya karena dia pengen melihat seluruh pantulan dirinya, dia jatuh ke air. Dia saking jatuh cintanya pada bayangan dirinya sendiri, dia jatuh ke air, dia tenggelam. Akhirnya dia gak bisa menyelamatkan dirinya, dia tenggelam dan dia mati. Cerita Narcissus yang ganteng ini, dia saking fokusnya pada dirinya, pada gue ganteng, gue cakep, akhirnya dia mati teman-teman. Dia kehilangan nyawanya. Jangan-jangan cerita si Narcissus ini sama seperti keadaan zaman sekarang. Semua orang sibuk cari perhatian buat dirinya, pengakuan buat dirinya, validasi buat dirinya, dan fokus pada dirinya sendiri. Bahkan kalau punya konten, rasanya saingan nih sama konten-konten orang lain yang mirip-mirip. Gue lebih ini, bahkan bisa jadi dia menjatuhkan konten orang lain agar konten dia naik. Dunia ini seperti bilangnya, kalau kamu tidak mengutamakan dirimu sendiri, kamu bakal kalah dari yang lain. Utamakan dirimu, utamakan kesenanganmu, utamakan keinginanmu, utamakan kenyamananmu. Itulah yang dunia katakan. Pernah nggak teman-teman menyadari bahwa, kenapa ya gue kalau ngeliat temen gue lagi posting makan, gue juga pengen posting, lihat gue lebih enak makanannya. Atau gue lebih mahal makanannya. Rasanya ingin tentang aku, dan aku. Padahal Tuhan Yesus bilang gini, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Barang siapa, whoever lost their life because of God, they actually save their life. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu jangan pertahanin nyawa kamu, jangan pertahanin hidupmu, jangan pertahanin kenyamanan kamu. Tapi relakanlah hidupmu, kenyamananmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan demikianlah kamu sedang menyelamatkan hidupmu. Utamakan Tuhan. Lakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Lakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang menjadi purpose Tuhan dalam hidup kamu. Kira-kira mana nih yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita pilih buat melakukan yang kita senang. Atau kita milih melakukan yang Tuhan senang. Teman-teman, Tuhan kita itu sangat baik. Dia sangat kenal sama kita. Sehingga waktu kita pengen menyenangkan Tuhan, sebetulnya hati kita pun akan ikut senang juga. Karena selera Tuhan pasti lebih baik dibanding selera kita. Keinginan Tuhan pasti lebih bagus daripada keinginan kita. Jadi gak ada tuh yang namanya, wah untuk Tuhan aku berkorban, aku menderita. Gak ada teman-teman. Karena apa yang menyenangkan Tuhan pasti selalu baik buat kita. Nah kita kembali nih ya ke mitos tentang si Narcissus yang cinta banget sama dirinya sendiri. Ternyata di dunia psikologi modern ada istilah narsisistik. Ada orang yang dianggapnya mirip sama si Narcissus tadi. Terlalu fokus sama dirinya. Narcissistic personality disorder. Sekilas aja teman-teman, sekilas bahwa orang ini orang yang punya obsesi berlebihan sama dirinya. Kayak si Narcissus tadi. Orang ini butuh perhatian, orang ini butuh pengakuan. Kalau bukan gue, kalau bukan tentang gue, pokoknya gue gak mau denger, gue gak mau ikut. Orang ini ngerasa paling bener, pokoknya kalau bukan gue, semuanya salah deh. Dan merasa paling hebat, lalu susah peduli sama orang lain. Kayak si Narcissus tadi. Nah kedengarannya wah ekstrim banget ya. Kayaknya itu mah ngeri, kayaknya gue sih enggak.
Tapi teman-teman, mari kita cek. Jangan-jangan kita juga punya gejalanya. Gejala tipis-tipis, mini narsisus. Mungkin kita bad mood kalau story kita di IG nggak banyak yang lihat. Atau ada teman kita nggak ngucapin happy birthday sama kita padahal dia lihat story kita. Atau kita iri sama teman yang lebih populer padahal kita lebih hebat nih di kelas, lebih hebat nih di sekolah. Kenapa dia yang lebih populer? Atau kita ngerasa hidup kita jadi nggak berarti kalau nggak dinotis sama orang lain. Teman-teman, mini NPD ini berbahaya kalau kita biarkan. Jangan sampai kita membiarkan hidup kita mulai dipenuhi oleh me, myself, and I. Nantinya hidup kita jadi kosong. Nantinya hubungan kita, relasi kita sama teman, orang tua, atau orang-orang di sekitar kita jadi berantakan karena kita ngutamain diri kita sendiri. Dan hati kita jadi gak pernah puas. Kayaknya kita gak bisa nih, kalau bukan gue gak bisa nih. Untungnya bersyukur teman-teman, firman Tuhan memberi kita solusi dari dulu. Firman Tuhan yang tadi Lukas 9 ayat 23 mengatakan belajar menyangkal diri dan ikut Kristus. Waktu kita pengen memenangkan diri kita sendiri, pengen untuk kita lagi, kita bilang, no, bukan untuk saya, bukan tentang saya, tapi saya mau mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan teman kita, kepentingan komunitas kita, kepentingan gereja kita. Saya mau mengutamakan kepentingan keluarga saya, utamakan orang lain dulu. Nah, tapi kenapa ya kita gampang terjebak jadi kayak si narsisus, terjebak tentang me, myself, and I. Kita bandingin diri kita sama orang lain. Dia mah rambutnya lebih bagus ya, lebih lurus ya. Dia sih kalau dandan bagus, kalau make up, kalau saya dandan berantakan. Dia sih kalau dia main basket semua orang nyorakin, kalau saya enggak. Kita gampang compare, kita gampang komplain dan merasa kalau hal itu semuanya adalah sebuah kompetisi. Kalau dia diliatin sama, ditonton nih kalau dia lagi tanding ditonton sama 10 orang, gua harus ditonton sama 20 orang. Pokoknya harus lebih, dan lebih. Kenapa kita seperti itu? Ada seorang penulis dan juga seorang teolog yang berpikiran modern. Dia yang membuat film yang cukup terkenal yaitu Narnia, namanya C.S. Lewis. Dia bilang begini, hati manusia itu kayak gelas kosong. Gelas kosong seperti dalam jiwa kita. Ada jiwa yang lapar, ada the hungry soul di setiap manusia. Akhirnya kita coba isi the hungry soul ini, jiwa yang lapar ini dengan uang, pengen populer, pengen hits, pengen beli barang baru, iPhone 15, 16, 17, dan seterusnya. Kalau belum beli kayaknya kita nggak puas, pengen beli tumbler yang kekinian, atau pengen HTS-an sama orang yang populer, ganti-ganti pacar tiap semester. Tapi tetap kosong karena the hungry soul hanya bisa dipenuhi, hanya bisa diberikan makanan yang bukan barang, yang bukan orang. Ada lagi yang bilang begini, Blaise Pascal. Tahu dong nama Pascal ini namanya sangat familiar ya. Yep, dia penemu prinsip tekanan udara yang dikenal dengan hukum Pascal. Dia bilang gini, ada ruang kosong berbentuk Allah di hati manusia. Jadi kekosongan itu cuma bisa diisi oleh Tuhan. Gak bisa diisi oleh orang lain atau oleh barang lain atau oleh uang sebanyak apapun. Itu sebabnya makin kita kejar aku, makin kita kejar me, my money, my food, my things, my everything. Me and me makin kita merasa kosong. Tuhan memberikan jalan keluar agar kita terbebas dari kekosongan. Rasul Paulus bilang gini, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Waktu Paulus bilang di 1 Timotius 1 ayat 5, dia bilang nasihat ini timbul dari ketulusan, kemurnian, kesucian. Teman-teman, waktu kita mau melakukan sesuatu dengan sebuah niat yang tulus, yang murni, yang genuine, kita akan terbebas dari kekosongan. Karena kemurnian hati kita lah yang akan membuat kita merasa terpenuhi. Karena Tuhan sendiri bilang bahwa kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk melayani orang lain. Artinya ada dua fokus baru nih. Yang pertama, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita bilang bahwa kita ini mengasihi Tuhan bukan hanya waktu di gereja. Bukan pas lagi praise and worship, bukan waktu lagunya seru terus kita lompat-lompat di gereja, lagi worship night. Tapi kita taat dalam setiap hari kita.
Walaupun kita lagi nggak di gereja, lagi di sekolah, lagi di mall, lagi di tempat olahraga, lagi di tempat main, di rumah teman, kita tetap melakukan apa yang menjadi firman Tuhan katakan untuk kita. Jadi yang pertama, mengasihi Tuhan fokusnya. Yang kedua, fokusnya adalah mengasihi orang lain secara nyata. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Bukan cuma sekedar statusnya, bukan cuma sekedar ya kita tulis deh loving others more than ourselves. Tapi kita sungguh-sungguh pengen nolongin orang. Kita sungguh-sungguh memaafkan orang lain. Contoh, apakah hari ini kamu sudah memaafkan adikmu? Apakah hari ini kamu sudah memaafkan kakakmu? Atau temanmu? Atau mungkin papa kamu yang telat jemput? Atau mungkin mama kamu yang gak sengaja bentak kamu karena mama lagi capek ngurusin si adik? Apakah kamu sudah memaafkan mereka? Dan hal ini juga terbentuk dan terlihat dari waktu kita mau berbagi dengan orang lain. Waktu kita punya hal yang kita berlebih. Misalnya, kamu orangnya pintar banget nih teman-teman. Kamu orangnya ngerti banget nih soal matematika. Mau gak kamu share with your friends tentang apa yang kamu punya? Bukan share jawaban ulangan. Bukan juga share jawaban PR ya. Tapi kamu share ilmu kamu. Kamu bilang, oke guys, ada yang mau belajar bareng nggak? Tapi belajar barengnya sebelum ulangan ya. So, how to guard our heart? Gimana jaga hati kita? Jaga hati agar kita bisa fokus sama Tuhan dan sama sesama. Bukan kita malah jatuh terhadap me, myself, and I. Jadi balik lagi ya teman-teman ya, your focus is not me, myself, and I. Tapi fokuslah kepada Tuhan dan kepada sesama. Caranya, how to guard your heart. Pertama, kenali identitas kamu. Siapa kamu? Kamu bukanlah produk dari likes. Kamu bukanlah produk dari berapa views yang nonton. Kalau sampai views kamu turun, bukan berarti identitas kamu juga jadi berubah. Kamu adalah anak Allah. Yang kedua, belajar say no. Sama-sama bilang no. Belajar say no sama hal-hal yang kamu tahu itu akan merusak. Sama hal-hal yang toksik. Nggak semua hal yang viral harus diikuti. Wah lagi viral nih bikin challenge. Challenge-nya menjatuhkan diri ke jurang. Ya jangan teman-teman. Challenge-nya minum air kotor. Jangan teman-teman. Challenge-nya makan cabai 2 kilo. Jangan semua hal yang viral kamu ikuti dan akhirnya kamu sakit. Kamu jadi terganggu lah hari-hari kamu ya. Kadang-kadang ikut Yesus itu artinya melawan arus. Lalu yang ketiga, hidup harus dalam komunitas. Teman-teman pernah dengar istilah the lone wolf? Jadi kalau serigala itu selalu ada dalam kumpulannya. Kalau dalam kumpulan ya dia akan tidak terkalahkan. Tapi begitu serigala itu sendirian, dia akan gampang banget dihancurkan, dia akan gampang banget untuk dikalahkan. Iblis gampang jatuhin the lone wolf. Kalau kita jalan sendirian, kita menjadi the lonely wolf, bukan kesepian ya, tapi kita nggak mau join dalam student cell, kita nggak mau join ibadah, kita nggak mau sharing, nggak mau curhat sama orang lain. Akhirnya kita akan menjadi the lone wolf dan kita akan gampang untuk dijatuhkan. We need church, we need student cell, we need circle of care, we need community. Yang terakhir teman-teman, how to guard our heart, kita harus train your spiritual discipline. Latih disiplin rohani kamu. Karena yang namanya kerohanian gak bisa cuman kamu bilang, nanti juga kalau udah gede gue akan lebih rajin doa. Gak akan. Kalau gue udah gede, kalau gue udah umur 17, gue akan menjadi lebih rajin ke gereja. Gak akan. Gak ada yang namanya tiba-tiba rajin, tiba-tiba rohani. Kamu harus melatih dirimu, ya dari sekarang umur berapa? 11, 12, 13, train yourself. Berdoa, baca Alkitab tiap hari, melayani Tuhan. Punya teman-teman sekomunitas yang sehat. Sama kayak fitness, gak ada orang yang join membership gym, lalu setelah join bayar, dapat tasnya, dapat tumblernya, dapat anduknya, tiba-tiba ototnya langsung jadi bagus. Teman-teman, kerohanianmu harus kamu latih kayak fitness karena ini akan membuat hatimu tetap sehat. So siap untuk latih hatimu? That's good. Selain jaga hati dari diri kita sendiri, train ourselves, disiplin diri kita juga harus hati-hati teman-teman. Hati-hati jagalah dirimu, jagalah hatimu dari lingkungan sekitarmu yang toksik. Mungkin kamu tahu, oh
kok ini ada teman-temanku yang bikin aku jadi kayaknya kecapean terus ya. Bikin aku jadi malas gereja, malas doa, bikin aku jadi ngomong kasar, jadi berpikiran yang negatif. So, how to encounter toxic environment or toxic people? Jangan sampai kita dikelilingi oleh orang-orang yang kayak si mitos narsisus tadi ya teman-teman. Jadi gimana kita ngadepin toxic environment atau toxic people? Yang pertama, cek gejalanya, symptoms check. Cek dulu gejalanya. Kalau ada teman kamu yang selalu pengen jadi pusat perhatian dan gak pernah merhatiin kamu, dia yang curhat terus, kamu gak pernah didengerin, dan bikin kamu capek, jadi semuanya selalu tentang dia, dan dia, dan dia. Pas kamu cerita, dia bilang, aduh sorry gue lagi capek, gue gak bisa dengerin curhat lu. Hati-hati. Jangan terlalu sering untuk bergaul dengan orang seperti itu. Yang kedua, set boundaries. Kalau udah tahu nih, aduh ini lingkungannya udah toksik, kita harus menentukan batas. Sama-sama katakan batas. Kita nggak boleh berkata, oke lah iya aja, aku kan sahabat kamu, aku akan bantu kamu kapanpun, dimanapun, sebisa aku. Teman-teman ingat, kita manusia punya batas. Kita boleh banget berkata tidak dengan sopan. Kita boleh banget menjauh dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Walaupun mungkin dia akan protes. Kok lu gak pernah ada buat gue sih? Di gaslight dikit ya teman-teman. Kalau sampai kamu di gaslight, jangan panik. Tetap tenang. Dan jangan pikir kamu bisa mengubah mereka. Jangan pikir, nanti gue ngobrol deh sama dia pasti berubah. Jangan pikir kamu bisa mengubah manusia. Perubahan yang sejati hanya bisa datang dari Tuhan. Yang ketiga, kalau udah set boundaries, choose healthy circle of care. Pilih teman-teman yang sehat. Carilah orang-orang yang pengen sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Carilah orang-orang yang pengen untuk melihat teman-temannya itu bertumbuh jadi lebih baik. Carilah orang-orang yang bersedia untuk ditegur oleh pemimpin mereka. Yang bersedia untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilangin, kalau ngomong kalau bisa jangan kasar ya. Dan mereka bilang, oh ya ingetin gue ya kalau gue ngomong kasar. Gue pengen ngomong gue lebih positif. Dan pengen ngomong gue bisa ngebangun kalian. Carilah orang-orang yang sehat. Sehat secara mental, sehat secara rohani. Tuhan Yesus mengajarkan, dia tidak akan menyerahkan hatinya, karena dulu Tuhan Yesus juga adalah manusia, dia tidak menyerahkan hatinya kepada orang-orang yang hanya cari sensasi. Contoh orang-orang Farisi. Tapi Yesus memilih untuk dekat dengan murid-murid yang sungguh-sungguh mau belajar. Tuhan Yesus tidak mencari crowd, dia nggak mencari followers. Tapi dia memilih 12 murid untuk dekat sama dia, untuk diajarin. Tuhan gak melihat kuantitas, dia melihat kualitas dari sebuah hubungan. Kita bisa memilih, mau ikut cara hidup Tuhan Yesus, atau ikut cara hidup dunia saat ini. Tuhan udah kasih undangan, ikut aku, serahkan hidupmu, ambil salibmu, dan aku akan berikan hidup yang sejati. Sebagai anak muda, maukah kamu selalu terhubung dengan Tuhan? Setiap kali kamu mau posting sesuatu nih di TikTok kamu, di Instagram kamu, story kamu, coba tanya pada dirimu, ini buat memuliakan Tuhan atau cuman caper ya? Ini buat memuliakan Tuhan atau ini cuman pelampiasan emosi gua ya? Atau waktu kamu rasanya lagi iri nih, jealous sama teman yang lebih hits atau lebih populer. Mau nggak kamu ingetin dirimu sendiri bahwa identitasmu bukan gara-gara siapa yang jadi followers kamu, bukan gara-gara berapa followers kamu, tapi dari who you follow, yaitu Tuhan Yesus. Bukan siapa yang follow kamu, tapi siapa yang kamu follow. Waktu kamu lagi tergoda nih buat hidup seenaknya, makan seenaknya, tidur seenaknya, pergi ke tempat-tempat seenaknya. Kita nggak pikirin tempat ini banyak bau rokok lah, tempat ini nggak sehat lah, udah jam berapa ini. Kita pengen scroll TikTok berjam-jam, 3, 4, 5, 6 jam sampai kita tahu-tahu udah subuh. Kita posting konten semaunya. Teman-teman mau nggak kamu bilang sama diri kamu, menjaga hati itu kayak olahraga. Aku mau jaga hatiku, aku mau disiplin, aku mau kuat. Teman-teman, habit dunia ini bikin kita terus fokus sama me, myself, and I. Tapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat ke atas. Bukan tentang me, bukan tentang myself, tapi tentang God and tentang others. Ke atas dan ke samping. Karena itulah bentuk salib Tuhan. Kalau Tuhan bilang, pikul salibmu. Salib bentuknya selalu vertikal dan horizontal.
Selalu fokusnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Jagalah hatimu supaya bukan dunia ini yang menjadi budayamu, tapi supaya budaya kerajaan Allah yang menjadi budayamu. Let the kingdom culture become your culture. Biar apa yang Tuhan mau menjadi apa yang kita lakukan dan bukan apa yang dunia contohkan yang kita kerjakan. Saya mau ajak teman-teman saat ini, kalau kamu menyadari bahwa kamu sudah terlalu sering mengikuti apa yang dunia ini inginkan. Mungkin kamu berkata kasar, mungkin kamu benci dan dendam kepada banyak orang, atau mungkin kamu mengizinkan hatimu dilukai oleh banyak orang, sehingga hari ini kamu sudah tidak punya lagi rasa percaya kepada siapapun. Hari ini teman-teman, saya mau tantang untuk kamu, mau gak kamu mengizinkan Tuhan untuk memulihkan kamu? Kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya. Gak usah tunggu kamu sempurna, gak usah tunggu kamu lepas dan bebas dari dosa, karena kita gak akan pernah bebas dari dosa. Hari ini juga ambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, kalau kamu pernah terluka karena ada orang-orang yang melukai kamu, atau mungkin kamu pernah melukai orang-orang dengan keegoisan kamu, saya mau katakan, ampuni dirimu, ampuni orang lain dan bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang mampu untuk melepaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Biar dimanapun mereka berada, mereka menerima Tuhan. Ada dosa yang dihapuskan, ada kehidupan yang diubahkan. Dan mulai hari ini mereka berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang membebaskan mereka dari dosa dan membawa mereka dalam hidup yang baru. Kami juga berdoa Tuhan, kami minta berikan kami kemampuan, berikan kami hati yang murni, hati yang tulus, agar kami bisa dengan rela mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga minta ampun Tuhan kalau kami melukai orang-orang di sekitar kami karena keegoisan kami sendiri. Kami mau belajar untuk fokus pada Tuhan dan fokus untuk memberkati sesama lebih daripada memikirkan tentang diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dalam apapun yang kau kerjakan. Biar engkau berhasil dalam pendidikanmu, dalam keluargamu, dalam relasimu, dalam kesehatanmu, dan juga dalam kerohanianmu. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau contoh dimanapun kau berada. Terimalah berkat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kalau teman-teman mau didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.